Kalau orang kena bium boleh detox enggak? Enggak. Kok nggak boleh? Diobatin dulu. Ya, jadi kalau saya lebih tidak merekomendasikan untuk orang yang kena miom, kista, ada benjolan di payudara, tidak merekomendasikan yang namanya istilahnya program detox ya. Karena apa? Satu ada klorofilnya, terus yang kedua ada POARG-nya. Ya, itu bisa memacu keduanya. Ya. Paling gampang adalah pakai spirulina sama pakai noni saja. Itu sudah bisa. Dok, orangnya pengen kurus, kasih apa? Tetap spirulina sama noni. Spirulinanya dikasih setengah jam sebelum makan, noninya dikasih sesudah makan, itu bisa menguruskan. Asal makannya tidak berlebih. Ya, pasti kurus. Oke, jelas ya? Pakai spirulina sama pakai noni. Ya. Kalau operasi miom boleh detox atau enggak? Sekarang saya pertanyaannya, menurut Ibu boleh nggak? Boleh. Ada yang pendapat lain? Enggak. Kenapa enggak? Jawabannya Ibu. Orang kena miom, orang kena kisah, miomnya diambil, kisahnya diambil. Selesai masalahnya? Belum. Karena apa? Hormonnya tidak seimbang, estrogennya masih tetap tinggi terus. Ya. Itu selalu pertanyaan, dok kenapa sih kamu nggak boleh setelah operasi pakai yang namanya klorofil, kan biar lukanya cepat sembuh. Emang habis dioperasi kisahnya, habis dioperasi miomnya selesai masalahnya? Belum. Karena ini sekarang saya tanya, miom sama kisah perlu dioperasi nggak? Enggak. Enggak. Seharusnya kalau mau jujur, saya sampai lawan dokter yang namanya RSPAD tidak menganjurkan pakai suplemen. Kalau mau jujur, lawan pakai spirulina aja dosis tinggi, kempes semuanya hilang. Karena apa? Kita balikkan estrogen. Ya, tubuh itu mempunyai keunikan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sang pencipta itu sangat mahal? Ya, Ibu kekurangan sesuatu, itu tubuh bikin kompensasinya, ya. Nah, kompensasi ini bisa positif, bisa negatif, itu saja, ya. Nah, estrogennya terlalu tinggi, ya, itu bisa menekan yang namanya progesteron. Tetapi begitu progesteronnya kita masukkan dari luar dalam dosis yang tinggi, estrogennya akan tertekan dengan sendirinya. Itu keseimbangan, ya. Kenapa saya bilang orang yang namanya miom, kista nggak boleh makan kedelai, ya, mau susu kedelai, mau tahu, mau tempe, ya, ataupun pelarut yang istilahnya berasal dari kedelai, saya nggak mengizinkan karena di kedelai itu salah satunya mengandung estrogen. Ya. Saya pernah kecolongan, dia pakai program spirulina sama noni, ya. Saya lupa menanyakan ke customernya. Setelah diperiksa, kok nggak kempes, ya. Saya cek, nggak taunya dia ada satu minum suplemen dari luar, saya nggak usah sebutkan namanya, minum suplemen yang isinya serat, tapi pelarutnya pakai susu kedelai. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya. Produknya seperti Nutribus. Begitu itu saya cut, saya hilangkan, Bu, nggak usah minum yang namanya produk luar, udah pakai spirulina sama pakai noni, ya. Kita tunggu 1 bulan, 2 bulan. 1 bulan dia periksa langsung kecil, Bapak Ibu. Ya, itu pengaruhnya. Ya. Jadi kalau dia sudah operasi miom atau kisahnya, begitu juga yang benjolan di payudaranya sudah operasi, lebih baik saya tidak detox. Ya. Kalau mau istilahnya detox bisa pakai spirulina sama pakai noni. Berapa lama dia bisa mulai detox? Apa? Sampai berapa lama? Terus dia harus cek ke dokter lagi untuk yang tahu. Tetap saja agak sulit. Karena apa? Tubuhnya itu mempunyai kecenderungan untuk estrogennya lebih tinggi daripada progesteron. Spirulina dosis tinggi itu perlu diperhatikan karena apa?
kalau pemakaian spirulina itu lebih dari 2 kapsul, itu lebih cenderung untuk menurunkan tensi, Pak. Jadi kalau biasanya saya bisa sampai pakai 15 sehari, 5 sebelum makan. Tetapi saya lihat tensinya dulu. Kalau dia tensinya itu istilahnya ibunya ini 140-an, saya berani masih pakai 5. Ya, Pak. Itu kan ada yang namanya suami puasa, Dok, ya? Ya. Itu pengertiannya gimana, Dok? Apa? Pengertiannya misalnya memang maksudnya gimana gitu, Dok? Oke, gini, kalau misalnya ada customernya Bapak Ibu, ya, ntar nanti saya bantu hitungin, ya. Jadi puasa, Pak. Jadi gini, hitungnya itu dari ini kan berapa? Ini 1, ini 29, berarti ini 30 kan? Ya, periodenya 30 hari, ya kan? Nah, paling gampang hitungnya. Jadi nggak enak ini. Handphonenya getarnya di tengah terus. Oke. Ini kan 30 hari. Ya, kita lihat di hari ke berapa ini? 15 toh? Ya. Plus minus 15. Ya, plus minus 2. Ya, 2 hari sebelum sama 2 hari sesudah itu adalah masa suburnya wanita. 24 jam sel telur itu mempunyai usia 48 jam. 24 jam pertama atau tepatnya itu 12 jam pertama dibuahi anaknya laki. Setelah itu perempuan. Kenapa wanita itu lebih banyak daripada laki? Karena itu ditusuknya terlalu lama. Udah lewat waktunya 24 jam baru ditusuk. Jadinya lebih banyak perempuan. Ya. Nah, ini kalau dia siklusnya itu tetap 30 hari, ya tinggal diambil tengahnya saja. Plus minus 2. Nah di daerah sini ini adalah daerah masa suburnya wanita. Jadi sebelumnya ini ya sebaiknya suami puasa, gitu loh. Supaya apa? Supaya daya sembuhnya itu kuat. Oke. Nah, untuk meningkatkan daya sembur itu lakinya proaksi. Proaksi boleh. Kalau ditambah dengan misalnya ada klien saya kan Pak W gitu ya, dia kan sudah dapat 20 hari turun 5 kilo. Nah dia tetap proaksi atau bisa tambah mistika buat kecilin lagi perutnya, Dok? Tambah misika boleh. Ya. Besar perutnya kapan masuknya itu? Punyanya lakinya banyak keganjal perut kan? Ya. Kalau misalnya Tony sama spirulina itu kan tadi buat nyembuhin yang penyakit tuberkulosis ya, Dok. Ya. Tapi kalau misalnya kan tuberkulosisnya terus obatnya hanya tuberkulosis yang kiri, berarti kan masih ada kesempatan untuk hamilnya masih ada ya, Dok. Tapi juga ada kendala kalau telur itu juga kecil, jadi telurnya kan harus dirangsang dulu ya, Dok, pakai klorofil. Apa bisa kita minum klorofil juga, plus untuk menyembuhkan yang tuberkulosis yang sebelah kiri ditambah yang spirulina sama noni berbarengan kita minum. Satu, kalau saya pribadi lebih cenderungnya pakai spirulina sama noni dulu. Kita tunggu reaksinya sampai yang namanya tuberkulosisnya itu yang tersumbat itu lebar. Ya. Saya banyak punya istilahnya yang konsultasi ke saya itu hasilnya bagus pakai spirulina sama noni. Ya. Saya sih biasanya rata-rata ya 2 bulan ya, 2 sampai 3 bulan terus baru orangnya kontrol, gitu loh. Ya tetapi selama 2-3 bulan itu makanan juga harus dikurangi, ya. Terutama untuk yang tempat gorengan sama seafood, sama satu lagi ya kedelai itu harus dikurangi habis. Ya. Nah patokannya adalah keberhasilannya adalah ini
perut ya. Kalau wanita itu ada dua ya biasanya, perut yang di bagian pusar sama perut bagian bawah ya. Nah itu dua-duanya harus kempes. Dia kempes dari lemak. Ya, kempes dari lemak. Kalau dia kempes dari lemak, tinggal periksa lagi aja. Kemungkinan besarnya sudah plong. Ya, itu untuk mio maupun kista itu patokannya saya di situ. Ya, kalau dia tidak ada perubahan ukuran, ya jangan di-USG dulu. Ya, tetap pakai spirulina sama pakai moni. Nah, untuk masalahnya dia sel telurnya kecil-kecil, tinggal tunggu nanti pada waktu dia periksa sel ininya salurannya sudah melebar atau belum, sekalian periksa sel telurnya. Biasanya dengan yang namanya progesteron, kadang-kadang dia efeknya juga bagus. Di progesteron di dalamnya spirulina. Ya, nanti kalau misalnya dia sudah oke semuanya, mau dipakai klorofil boleh. Ya, tahapannya demikian.